yang berkenan selalu, yang berkenan selalu. Itulah yang berkenan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Mengenal kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup ini. Itulah yang menjadikan bagian kehidupan kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena anugerah-Mu Tuhan yang menjadi keyakinan kami ya Tuhan. Karena anugerah-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk bisa berkenan selalu kepada-Mu. Terima kasih Yesus. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini Tuhan berkenan kepada Engkau. Biarlah kami ya Tuhan Yesus, hari ini Tuhan berada bersama-sama ya Tuhan, beribadah saat ini. Inilah hidup kami Tuhan, supaya kami berkenan kepada-Mu Tuhan. Tidak ada lain yang kuyakini ini, karena anugerah-Mu Tuhan yang memampukan kehidupan kami ini untuk selalu berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Hari ini kita tetap bersemangat, tetap bersyukur kepada Tuhan karena anugerah-Nya yang memampukan kita. Kita adalah orang-orang yang dimampukan oleh karena kasih karunia Tuhan. Sehingga sampai hari ini kehidupan kita yang kita jalani di masa new normal yang kita sudah jalani sampai hari ini, biarlah penyertaan Tuhan, karunia Tuhan itu yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita menjadi orang yang cerdik dalam beriman, yaitu punya ciri-ciri atau karakteristik di dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang punya otensitas, kemudian pribadi yang tetap optimis, dan pribadi yang terus punya keteguhan di dalam Tuhan ya. Hari ini saya melihat ada berita di kompas.com ya saudara. Kalau boleh saudara lihat judulnya di sana, di kawasan tambang Korowai 10 kg beras dijual 2 juta. Wow, ya. Baru dengar ini ada beras sekarung 2 juta. Ya. Ini terjadi bukan masa lampau. Bukan, ini terjadi di bulan Juli ini. Kompas.com memberitakan bahwa ya sampai seperti inilah saudara hari ini pun tidak makan yang 1 kilo 200.000 ya. Puji nama Tuhan. Tetapi ada saja di Indonesia ini bahwa ada orang-orang yang menikmati 1 kilogram beras dengan 200.000. Sungguh ajaib bukan? Itulah anugerah Tuhan. Ya, bagaimana cerita berita ini diangkat? Ini adalah satu daerah suku pedalaman di Papua sana yang terisolasi. Untuk menuju ke sana itu harus memakai helikopter atau longboat. Jadi lewat beberapa hari. Bisa dikatakan di situ bisa sampai 2 hari. Ya jelas, makanya jadi mahal. Dikatakan di situ 1 dus Indomie itu seharga 1 juta atau seharga 2 gram emas. Saudara punya emas berapa di sini? Ya, kalau cuma 1 kilo berarti tidak cukup untuk 1 bulan. Bila dikonversi ke sana ya. Puji Tuhan, sampai hari ini ada juga orang yang hidupnya di suku pedalaman tetapi menghabiskan suatu nilai yang begitu besar ya. Tetapi saya mau mengangkat di sini, dikatakan ada kepala sukunya berkata, bertahun-tahun pemerintah tidak membangun Korowai. Tuhan yang memberikan hasil emas bagi kami, sehingga kami bisa menambang dan membantu kami. Ini saya melihat satu ungkapan kejujuran atau ketulusan dari orang-orang di sana. Walaupun saya tidak mengenal jauh, tapi dari kata-kata ini menyiratkan ada nama Tuhan yang dinyatakan. Kalaupun mereka
harus mengalami kesulitan. Kalaupun mereka terisolasi, tapi dikatakan Tuhan yang memberikan emas. Bahkan untuk sekarung beras pun, kalaupun harganya 2 juta, tetap mereka bisa miliki. Kalau Indomie saja berharga 1 juta satu dusnya, tetap mereka bisa makan. Kalau dihitung mungkin jadi satu Indominya satu bungkus 25.000. Wah, satu tempat kalau di Kota Bandung ini 25.000 sudah mewah ya ininya. Tapi mereka bisa menikmati. Yang saya mau angkat dari kejadian ini adalah kita belajar tentang ketulusan apa adanya. Kalaupun mereka itu terisolasi, kondisinya mereka juga susah. Mereka ngomong terus terang keadaannya susah. Dan mereka juga terus terang bahwa dalam kehidupannya ada satu sosok yang menopang di dalam kehidupannya, yaitu dikatakan Tuhan. Nah, hari ini bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang beriman, yang sudah percaya dengan Yesus? Hanya karena anugerahnya sajalah sampai hari ini kita bisa hidup. Kita bisa menikmati, kita tinggalkan suku di Korowai. Lanjut ya, bahwa kita sudah belajar minggu lalu bahwa lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita kemarin sudah belajar tentang cerdik, bagaimana iman yang cerdik itu. Nah, hari ini kita belajar tentang ketulusan. Ya, bagaimana orang yang beriman itu tulus. Oke. Kata lihatlah ini adalah bukan cuma pandang atau lihat saja ya, tetapi dipakai perhatikanlah bagaimana kita memperhatikan kehidupan kita ini. Jadi satu ketulusan itu dikatakan akirais itu suatu yang murni, tidak bercampur dalam arti kata bahasanya ya. Tapi di situ dikatakan tulus. Tulus itu bagaimana? Ya, tidak neko-neko lah ya, sewajarnya. Kalau tadi suku Korowai tadi juga sewajarnya, kalau memang berasnya mahal ya mahal. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia percaya adanya Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupannya. Ya, untuk itu hari ini saya berikan judul firman Tuhan menjadi bijak, orang beriman yang cerdik di dalam ketulusan. Ya, saudara, ini ada orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian. Orang-orang Farisi itu orang-orang Yahudi yang berpendidikan, yang tahu akan firman Allah, tahu kebenaran Allah. Ya, orang Herodian ini adalah orang-orang Yahudi yang pro dengan orang Herodes ya, makanya disebut orang Herodian. Bertemu dengan Yesus, dia kalau dicatat di dalam Injil Matius itu mengatakan bahwa tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, "Mengapa engkau menyobai aku, hai orang-orang munafik?" Tuhan Yesus tahu kalau orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian ini bertemu dengan Yesus, dia sebagai orang yang mencoba Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu, yaitu dikatakan, hai orang-orang munafik. Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Kalau di dalam kitab Markus dikatakan bahwa Yesus mengetahui kemunafikan mereka. Dan katanya kepada mereka mengatakan, "Mengapa kamu cobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Kalau di dalam kitab Lukas diinformasikan di sana bahwa mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur. Menyerahkannya, berniat untuk menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Dengan pertanyaan, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu. Jadi paralel dari kitab Matius, Markus, dan Lukas ini menggambarkan bahwa Allah itu mengetahui setiap motivasi di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang beriman kepada Yesus, ingat bahwa Allah mengetahui setiap motivasi orang yang beriman kepadanya. Ngaku-ngaku beriman, ya jelas dong kita mengaku sebagai orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Yesus. Bukan beriman kepada Allah yang lain. Beriman kepada Allah
Dan kita percaya di dalam nama Yesus, itulah yang kita imani. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah menjadi iman kita. Tapi kita juga harus cerdik kepada Tuhan. Karena kita masih ada di dunia ini, belum masuk kepada kekekalannya. Kita masih ada di dunia ini, jadi harus berlaku cerdik. Dan sekarang harus juga berlaku tulus. Tulus itu menyatakan kepada siapa ketulusan orang beriman ini dinyatakan. Ya, harus dinyatakan orang yang beriman ini ketulusannya satu kepada Allah. Ya, berikanlah kepada Allah. Kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan itu tidak banyak meminta kita untuk melakukan yang kita tidak bisa lakukan. Tadi seperti pujian tadi katakan bahwa ku yakin apa? Anugerahnya itu yang memampukan. Kalau kita ketulusan kita berikan kepada Allah, ya, bukan saja saudara harus memberikan harta, uang, dan apapun itu kepada Allah. Karena Allah tidak perlu itu. Di dunia ini Allah itu mengendaki kita mengenal kepada Dia. Itulah ketulusan yang kita harus berikan kepada Allah. Tentu kita dalam ketulusan itu bisa memberkati orang lain, memberi kepada orang lain, memberikan persembahan, dan lain sebagainya. Tetapi ketulusan kepada Allah ini murni suatu hidup kita yang harus diberikan kepada Allah apa adanya. Kalau kehidupan kita itu kondisinya sekarang misalnya sedang mengalami susah, berikanlah ketulusan hati saudara untuk bilang kepada Allah, Tuhan hari ini aku punya masalah seperti ini. Tuhan hari ini aku sedang sedih. Tuhan hari ini aku sedang sakit dan kecewa. Sampaikan. Itulah ketulusan hidup kita yang diberikan kepada Allah. Bukan berarti memberikan kepada Allah ini apa yang harus diberikan kepada Allah. Karena hidup kita ini adalah pemberian Allah. Hidup kita, seluruh kehidupan ini adalah karunia Allah. Tidak mungkin kita membayar dengan harta benda atau segala sesuatu yang ada di bumi ini. Karena hanya kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Itulah yang menjadi ketulusan kita, boleh dinyatakan. Yang kedua adalah ketulusan terhadap penguasa. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Kalau pada waktu itu konteksnya mereka bangsa Yahudi ini ada di bawah pemerintahan kaisar. Dan mereka harus membayar pajak. Kalau hari ini kita berada di bawah pemerintahan di Indonesia ini, ya, Bapak Jokowi dengan kepresidenannya, dengan pemerintahan yang ada Republik Indonesia ini, pasti ada aturan-aturan, ada hukum-hukum yang berlaku. Nah, itulah kita dengan ketulusan kita juga mau diberikan kepada penguasa ini. Dan kalaupun misalnya kita bekerja pada suatu instansi perusahaan, itu pun kita juga harus berikan kepada mereka. Tapi ingat, kita beriman itu juga harus cerdik. Minggu kemarin sudah. Tapi juga kita harus punya ketulusan, menyatakan dengan apa adanya, ya. Menyatakan dengan ketulusan ini adalah kejujuran, dikatakan kejujuran karena yang bahasa yang dipakai untuk tulus itu adalah sesuatu yang jujur, apa adanya, terbuka, simple, tidak nego. Ya. Yang ketiga itu ada ketulusan terhadap sesama. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang Herodian bertanya kepadanya. Jadi mereka ini orang-orang Farisi ini, ya, ahli-ahli Taurat ini, mereka membuat satu kelicikan, jadi mempengaruhi orang-orang lain, murid-muridnya. Nah, hari ini kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, juga kita harus tulus kepada orang-orang lain. Jangan sampai ngelicikin. Kita punya niat yang picik, kemunafikan, kita mempunyai kemunafikan, terus ditularkan kepada orang lain. Kita berbuat licik, kita berbuat tidak tulus, tidak jujur kepada orang lain. Misalnya saudara begini, kita ngomong kepada teman kita, saudara kita, atau kepada orang tua, ya, sesuatu yang tidak kita kerjakan atau sesuatu yang kita kerjakan tetapi di luar kemampuan atau kehidupan kita ini tidak sesuai atau tidak cocok. Misalnya kita tidak pergi ke satu tempat itu tapi mengatakan pergi ke sana, atau kita
membuat satu informasi yang salah. Nah, itulah tidak tulus dan jujur, ya. Kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus, tentunya kalau kita sudah bisa menyampaikan ketulusan kita kepada Allah, ya, tentu kita bisa juga dibawa oleh anugerahnya itu, kita bisa terbuka dan tulus atau jujur kepada sesama kita. Itulah yang menjadi renungan firman Tuhan hari ini. Sebagai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus, pasti kita diberikan anugerah untuk supaya kita tetap berlaku tulus di hadapan Allah, berlaku tulus di hadapan pemerintahan ini, ya. Kemudian kita berlaku tulus terhadap sesama. Saudara, hari ini Tuhan itu mengajar kita langsung melalui kebenarannya, yaitu untuk mengajar kita bahwa tugas dan tanggung jawab kita itu diarahkan kepada Allah, ya, kepada penguasa-penguasa dan kepada sesama kita di dunia ini, ya. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi ini, ya, saudara. Bagaimana kita berlaku tulus, ya, menyampaikan. Waktu itu kami pernah pergi bersama-sama, ya, di awal tahun kita booking hostel, ya. Dengan booking hostel itu satu kamar itu isinya ada yang 4, ada yang 8. Nah, karena kita booking di situ nggak ada anak kecil, ya, ada anak kecil. Anak kecil ini ya sudahlah, nggak usah dimasukkan. Tidak, saudara. Kalau kita masukkan di Traveloka ini harus dicantumkan. Kalau bawa anak kecil di bawah 2 tahun ya ditulis. Kalau misalnya anak-anak di bawah 12 tahun dia ditulis, dimasukkan. Kalaupun itu tidak memakan atau mengurangi jatah apa-apa di situ, tetapi harus dengan jujur, harus dengan tulus disampaikan. Ini adalah satu contoh bagaimana kita sikap sebagai orang yang beriman untuk bertindak di dalam kehidupan kita. Kalaupun bisa kita akalin di situ, ya kita masukin sajalah jumlahnya sekian, ya. Tetapi kita sudah tidak berlaku tulus, tidak berlaku. Inilah ujian-ujian di dalam kehidupan kita. Apakah kita masih berlaku tulus sehingga kita bisa menginjil bersaksi? Di situ saya ketemu dengan beberapa orang dan mereka juga berbicara, ya, kita berbicara apa adanya dan menyatakan iman kita kepadanya. Ketulusan kita dinyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tidak jadi masalah. Kita di sana bisa mengobrol, bahkan bersaksi, bercerita, bahkan bisa menolong ya orang yang lain dengan jalan memberikan informasi. Inilah satu kehidupan yang dibangun sebagai orang-orang yang percaya dan iman kepada Tuhan. Satu, punya ketulusan, diarahkan kepada Allah. Itu yang terpenting dan itu yang menjadi sumber kemampuan kita untuk bisa kita tulus kepada pemerintah atau penguasa. Dan membuat kita bisa tulus dan jujur kepada sesama kita. Ya, kalau saudara kondisinya memang susah, ya katakanlah susah. Tidak perlu mau dibuat-buat. Dan bahkan sekarang nih aplikasinya kalau di sosial media, ya, wah, bisa saudara posting dengan berbagai macam tapi tidak sesuai dengan keadaan. Misalnya wajahnya dipoles atau bagaimana, ya, dengan pakai satu aplikasi, boleh-boleh saja. Tapi di lubuk hati kita, apakah itu yang menjadi tujuan kita? Nah, hari ini kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tulus apa adanya. Ya, kalaupun bukannya ada jerawatnya atau ya kurang menarik, tidak apa-apa. Tetapi kita mempunyai Tuhan. Seperti orang di Korowai tadi, ya. Mereka juga harus terisolasi, tapi dia tetap ada yang disampaikan. Dia tetap juga percaya sama Tuhan yang memelihara kehidupannya. Tidak jadi masalah hari ini, ya. Apalagi kita berupload di sosial media atau pelayanan di mana. Tapi yang terpenting adalah kejujuran kita, ketulusan kita sampaikan. Bahwa kita benar-benar mempercayai Tuhan dan juru selamat kita, sehingga kita bisa melakukan ketulusan kepada setiap orang. Terima kasih. Sampaikan firman Tuhan sampai saat ini.
kita tetap dalam pengiringan kita kepada Yesus, kita tetap harus punya ketulusan dan kejujuran supaya kita boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan yang terus berlimpah-limpah di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan pagi hari ini Tuhan. Jadikan kami hamba-Hambamu yang berkenan selalu Tuhan. Ajar kami terus mengenal Engkau ya Tuhan melalui kehidupan kami ini Tuhan. Lewat anugerah yang Kau sudah berikan kepada kami dalam menjalani hidup ini Tuhan. Sehingga memampukan kami ya Tuhan Yesus untuk bergerak di dalam kehidupan kami ini. Menjadi orang-orang yang dimampukan tulus kepadamu saja ya Tuhan. Punya ketulusan terhadap Engkau sebagai Allah yang menciptakan kehidupan kami. Kami terbuka di hadapan dan menjadikan kami bisa tulus dan jujur kepada penguasa dan pemerintah-pemerintah kami. Lewat ya Tuhan kewajiban-kewajiban kami sebagai warga negara. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami diajari untuk kami bisa tulus dan jujur terhadap sesama kami. Karena itulah yang menjadi sumber kehidupan kami. Allah sendiri yang sudah memberikan anugerah itu Tuhan. Sehingga memampukan kami untuk melakukan ketulusan dan kejujuran di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh firman-Mu mereksi kehidupan kami. Firman-Mu menguatkan kehidupan kami. Firman-Mu membentuk karakter-karakter sebagai orang-orang yang beriman Tuhan. Ada integritas dalam kehidupan kami ini. Sehingga kami mengerjakan dengan ketulusan. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang hadir pada hari ini Tuhan Yesus, baik yang ada di tempat-tempat yang lain yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus. Hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.